Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumi fid darin amin. Qala radhiyallahu anhu yanbaghi an tuqida laka sirajan minal ilmin nafi' wal amali salih tastadhi'u bihi fi laili dhulumatid dunya hatta yatlu'a 'alaika fajrul maut aw syamsus sa'ah. فإنك إن بقيت في ليلها بلا سراج تنتظر طلوع هذا الفجر أو سطوع هذه الشمس حق عليك قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab hikamnya, semoga Allah meridhai Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang bagi sepatutnya antu gidalaka sirajan, kamu menyalakan, laka bagi kamu sirajan, lampu atau pelita, minal ilmin nafi', daripada ilmu yang bermanfaat, wal amali salih, dan amal saleh. Untuk apa? Tastadhi'u bihi, sebagai penerangan, kamu mendapatkan cahaya penerangan, bihi, dengan itu siraj, fi laili dhulumatid dunya, di dalam malam dhulumatid dunia, kegelapan dunia. Hatta, sampai kapan? Hatta yatlu 'alaika fajrul maut, sehingga terbit bagi kamu fajar daripada kematian, au syamsus sa'ah, atau terbitnya matahari daripada sa'ah kiamat. Fa innaka, maka sesungguhnya, in bagita fi lailiha bila sirajin, jika kamu menetap di dalam malamnya, dulumat, di dalam malam, dalam kegelapan, bila sirajin, dengan tanpa penerangan, tantadhiru tulu ahadal fajri, kamu menunggu terbitnya fajar ini, au sutu ahadi syams, atau terbitnya matahari ini, haqqa alaika, pasti kamu akan wajib kamu mendapatkan qaulillah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang kana fi hadhihi, dia berada di dalam kehidupan dunia ini, a'ma, buta, fa huwa fil akhirati, maka dia di dalam kehidupan akhirat a'ma, juga akan menjadi buta, wa adallu sabila, dan tentunya akan menjadi tersesat di dalam jalannya. Apa maksud daripada hikmah Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini? Dunia ini diibaratkan gelap. Kehidupan dalam kegelapan ini kan enggak tahu arah ya. Orang kalau hidup dalam kegelapan enggak tahu arah. Mana arah barat, mana arah timur, mana dia arah selatan, dia nggak tahu. Di depannya ada sumur, di depannya ada bahaya, ada ular, atau ada apapun di sekitarnya, dia nggak tahu. Kenapa? Dalam kehidupan di dalam kegelapan, dia nggak akan tahu arah, dan dia akan selalu dalam keadaan khawatir. Berarti butuh penerangan. Dhulumatid dunia ini, kegelapan dalam kehidupan dunia ini butuh penerangan. Ibarat kalau kita dalam kegelapan butuh penerangan lampu. Tapi dalam kehidupan dunia ini bukan hanya lampu zahir ini yang kita butuhkan. Justru kegelapan dalam, yang dimaksud dalam kegelapan kehidupan dunia ini, yaitu kesesatan, kemaksiatan, pelanggaran yang ada dalam kehidupan dunia ini butuh penerangan. Apa yang bisa melindungi kita supaya kita tahu arah dalam kehidupan dunia ini? Orang kalau tidak tahu arah,
Ketika gambarannya lampu ini sekarang padam semuanya. Kita mau keluar dari tempat ini bingung. Mungkin kita ketabrak, mungkin kita kesandung, mungkin kita terpeleset, mungkin kita jatuh, mungkin kita akan memecahkan sesuatu. Nggak tahu arah, bahaya. Sehingga dia selalu khawatir dan dia akan selalu mendapatkan bahaya. Dalam kehidupan dunia juga sama. Kehidupan dunia ini diibaratkan kegelapan yang mana kamu butuh penerangan supaya kamu selamat, supaya kamu menjadi orang yang terjaga daripada bahaya. Apa penerangan yang dimaksud? Yang dimaksud penerangan itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa amalun soleh, dan amal soleh. Ya, dalam kehidupan dunia ini berarti kita butuh penerangan, yaitu penerangannya ilmu yang bermanfaat dan juga amal perbuatan baik. Karena itu diibaratkan tadi sepatutnya kamu menyalakan di dalam diri kamu sirojan, ada lampu. Apa yang maksud lampu? Minal ilmin nafi', daripada ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Yang mana ini semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh ini akan menerangi dalam kehidupan kegelapan dunia. Ibarat dunia ini adalah kegelapan yang mana butuh penerangan. Penerangannya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sampai kapan? Sampai kapan kita mencari ilmu? Sampai kapan kita beramal soleh? Sampai terbit fajar. Apa yang maksud fajar? Kematian. Ya, sampai mati. Kalau ingin selamat, ya selalu jangan sampai kamu dalam kehidupan dunia ini nggak ada penerangan. Harus ada penerangan sampai kamu meninggalkan dunia ini, sampai mati. Atau sampai terbit matahari. Matahari apa ini maksud? Kiamat. Ya sampai kiamat, ya sampai terbit daripada fajar, yang dimaksud adalah kematian. Tapi sebaliknya, kalau ada orang dalam kehidupan dunia ini dia sudah dalam kehidupan yang gelap tanpa ada penerangan, kira-kira gimana kehidupannya dia? Wah, bahaya. Bahaya. Dalam kehidupan dunia ini dia tidak punya ilmu, tidak mencari ilmu yang bermanfaat, tidak beramal soleh. Nunggu nunggu sampai mati atau nunggu sampai kiamat. Ya, dia akan tersesat dalam kehidupan dunia ini. Berarti dia berjalan dalam kehidupan dunia ini enggak berdasarkan ilmu, tidak ada modal ilmu, tidak ada amal soleh. Ya, dia akan tersesat dan dia akan terjerumus kepada kemaksiatan yang akan menyebabkan dia menyebabkan dia akan menjadi orang yang menyesal. Dan dikatakan di sini, kalau tanpa ilmu manafi, tanpa amal soleh, maka dia wajib mendapatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam kehidupan dunia buta, di akhirat akan lebih buta dan akan lebih tersesat jalannya. Buta yang dimaksud bukan buta mata. Yang dimaksud buta buta hatinya, buta tentang kenalnya dia dengan Tuhannya, buta dia tentang syariat, tidak melakukan kewajiban, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, melaksanakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Maka di akhirat dia akan buta, dan bukan hanya buta tapi menjadi adallu sabila, dan dia akan menjadi memiliki jalan yang tersesat. Nah, karena itu dalam kehidupan dunia kita perlu ilmu nafi, perlu ilmu yang bermanfaat, perlu juga amal soleh, ya sampai kematian itu menjemput dirinya, ya sampai kiamat. Karena itu dikatakan talabul ilm utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu dari kamu mulai lahir, mulai kamu digendong sampai mati, sampai ke lahad. Itu bukan hanya cari ilmu itu ya hanya batasan kita ketika kita di pondok atau ketika kita di sekolah, ya bukan hanya itu. Ilmu itu dimanapun tetap kita harus mencarinya. Kita saksikan banyak orang-orang soleh itu sampai tua sekalipun masih dia dengan tongkatnya kadang-kadang berangkat ke majelis-majelis untuk mencari ilmu. Sampai dalam keadaan sudah tua pun dia tetap cari ilmu. Kenapa? Karena memang itu kewajiban.
Selain kewajiban, dia menikmati di dalam mencari ilmu tadi itu. Yang dikatakan apa? Sintani la yashbi'an, dua orang yang tidak akan kenyang. Talibul ilmi wa talibud dunia. Orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari dunia. Orang yang mencari ilmu enggak akan kenyang. Sampai kapanpun dia akan tetap cari ilmu. Ya, bahkan sudah kadang-kadang matanya tidak mendukung, ya matanya tidak terang sudah, tetap dia berusaha pakai kacamata, dia pakai pembesar, kaca pembesar, ya pakai penerangan kadang-kadang didekatkan untuk apa? Tetap dia walaupun dalam keadaan seperti itu tetap cari ilmu. Nah, karena itu ya kita ya jangan sampai berhenti hanya ilmu, hanya sekedar kita cari ketika kita dalam di pondok atau yang lainnya, tapi tetap cari ilmu ya sampai mati. Ya, ini juga sama. Kemudian amal soleh juga. Ini penerangan ini. Kalau sudah punya ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang bermanfaat tadi akan mengajak kita untuk melakukan apa? Amal soleh. Kalau dia punya ilmu yang bermanfaat, ilmunya akan mengajak dia semakin takut kepada Allah, akan semakin giat dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat. Oh, dia sudah mempelajari tentang kesunahan daripada salat qobliyah dan ba'diyah, tentunya akan diamalkan, amal soleh. Oh, dia tahu fadilah daripada salat duha, tata cara salat duha, akan dilakukan kalau itu ilmu bermanfaat. Itu akan menjadikan apa? Amal soleh. Terus gitu. Ilmu yang bermanfaat ini akan menjadikan dia melakukan amal soleh. Nah, ini yang akan menjadi apa? Penerangan kita apa? Di dalam kehidupan dunia yang dikatakan diibaratkan hidup di dunia ini adalah dalam kegelapan. Hidup di dunia ini diibaratkan seperti hidup di malam hari yang tidak ada cahaya sama sekali, gelap ya, dan perlu cahaya, perlu nur cahaya. Apa itu cahayanya? Ilmu nafi' wa amalun saleh. Sebagaimana Imam Syafi'i ya, ketika ditanya ya, ketika dia mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila antarkil ma'asi. Ya, fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ya, aku mengadu kepada Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Aku mengadu kepada Waqi, su'a hifdhi, jeleknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i hafalannya yang sangat kuat, tapi dia masih merasa kurang hafalannya. Ya apalagi kita ya. Apalagi kita hafalannya ya. Ya lebih jelek lagi nih ya kalau dibandingkan Imam Syafi'i mengaku dia sudah jelek hafalannya. Aku mengadu kepada Waqi guruku, su'a hifdhi, jelek daripada apa? Hafalanku. Fa arsyadani, Imam Waqi guruku itu mengajari, memberi petunjuk kepada aku apa? Ila antarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Padahal apa maksiat dilakukan Imam Syafi'i? Kemudian apa? Fa akhbarani, kemudian dia memberikan kabar kepada aku. Apa? Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ini cahaya dalam kehidupan dunia yang akan menerangi orang dalam kegelapan kehidupan dunia. Fa arsyadani ila anta apa? Fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Karena itu cahaya inilah yang kita butuhkan untuk supaya kita dalam kehidupan dunia ini terarah sampai apa? Menuju kematian yang akan menyebabkan dia akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu apa? Surga. Nah, karena itu cari ilmu yang banyak dan ilmu itu amalkan sampai menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu alladzi yab'atsuka ila amalin saleh. Pertama, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang akan menjadikan kamu beramal saleh. Itu yang pertama. Kalau kamu dikatakan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berarti kamu akan beramal saleh. Bukan hanya ilmu yang dia miliki tapi tetap tidak sholat, tetap tidak sholat qobliyah ba'diyah, tidak sholat duha, apalagi tidak sholat fardu, apalagi sholatnya terlambat. Enggak. Dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi, mengajak dia untuk beramal soleh. Kemudian yang kedua, alladzi yusiduka fid dunya,
ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan kamu zuhud dalam kehidupan dunia. Tidak mementingkan dalam kehidupan dunia kecuali untuk kebutuhan akhirat. Zuhud itu bukan tidak punya uang. Zuhud itu bukan hanya bajunya compang-camping. Zuhud itu adalah dunia tidak ada di dalam hatinya. Dia dalam amal yang dia lakukan tujuannya untuk akhirat. Itu orang yang zuhud. Ilmu yang bermanfaat akan mengajak dia menjadi orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu yuraghibuka fil akhirah. Ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan kamu semangat dalam urusan akhirat. Semangat di dalam urusan akhirat. Ketika ada majelis, wah langsung bergabung. Ketika adzan dikumandangkan, wah langsung menyambut dengan salat berjamaah, salat qobliyah. Ketika dia seandainya ada waktu yang kosong, gunakan untuk berzikir, gunakan untuk istighfar, gunakan untuk sholawat. Ketika dia ada waktu untuk baca Al-Qur'an, dibaca Al-Qur'an, diatur waktu untuk membaca Al-Qur'an. Yuraghibuka fil akhirah. Dia lebih semangat dalam kehidupan urusan akhirat. Itu ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu alladzi yub'iduka 'anil ma'asi, akan menjauhkan kamu daripada maksiat. Kalau ilmu kamu manfaat, kamu jauh daripada maksiat, enggak seneng. Ketok wong wedok dingklu, itu tambah didelok. Kemudian ketika ada kemaksiatan, dia langsung menghindar, bukan ikut kumpul, bukan ikut duduk. Itu ilmu yang bermanfaat. Artinya menjauhkan dari kamu daripada maksiat, itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa yuqarribuka ilallah, dan mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, dia selalu gemar untuk melakukan amal perbuatan yang menyebabkan dia menjadi orang yang dekat dengan Allah. Oh, ya Allah itu dikatakan setiap malamnya mendekat kepada hambanya di sepertiga terakhir. Saat itu manusia semuanya dalam keadaan tidur, tapi ilmu yang bermanfaat akan mengajak dia untuk dekat kepada Allah. Bangun dia. Kenapa? Pingin dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzi yuslihu qalbak. Ini yang paling penting juga. Ilmu yang bermanfaat akan membersihkan, menjadikan hati kamu bagus, baik. Ilmu yang bermanfaat itu enggak akan ada dendam sama orang, enggak akan ada hasud sama orang, enggak akan ada benci sama orang, enggak akan ada daripada penyakit-penyakit hati, enggak ada. Hidupnya enak. Orang yang punya ilmu bermanfaat tuh hidupnya enak, tenang, enggak punya musuh. Enggak ada rasa apapun ya daripada sifat jelek terhadap manusia yang lainnya. Hatinya enak. Enggak punya musuh, enak sebetulnya. Kalau orang punya hati yang baik, enak. Selalu tersenyum terhadap siapapun. Tuh ketemu iki, wah enggak cocok aku, merengut. Akhirnya menghindar dari baca majelis, kenapa? Fulan teko, enggak wis aku enggak melu teko. Akhirnya mengharamkan dia daripada majelis, menjadikan hatinya selalu enggak tenang. Akhirnya darah tinggi, kolesterol, penyakit metu kabeh. Kenapa? Karena dia hatinya enggak bagus, hatinya enggak baik. Ilmu yang bermanfaat akan mengajak kamu untuk membersihkan hati kamu. Kemudian menjadikan hatinya bersih dengan akhlak-akhlak yang baik seperti tawadhu. Kemudian ikhlas dalam beramal. Itu ilmu yang bermanfaat. Ini yang kita cari, ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang ilmu itu dikatakan al-ilmu ilmani. Ilmun fil lisan. Wa dzalika hujjatullah ala ibni Adam. Ilmu itu ada dua, ada ilmu fil lisan, di lisan tok. Wah, kalau menjelaskan Masya Allah ya. Kalau dia menerangkan, Masya Allah. Kalau dia berbicara, wah hebat. Tapi hanya fil lisan, hatinya enggak, amal enggak ada. Ini ilmu fil lisan. Wa dzalika huwa hujjatullah ala ibni Adam. Ini akan menjadi saksi jelek kepada dia nantinya. Justru dia akan diadab gara-gara ilmunya kalau tidak diamalkan. Yang kedua itu ilmu nafi. Yaitu ilmu yang ada di dalam hati yang mengajak dia semakin takut kepada Allah seperti tadi itu. Ini yang kita cari, ilmu yang bermanfaat ini yang kita cari supaya kita menjadi orang yang selamat dalam kehidupan dunia. Kemudian kalau orang itu
dikatakan sama Al-Hafidz Haddad, kalau orang dalam kehidupan dunia dia di dalam kegelapan, ibarat dunia ini kan di dalam kegelapan, tidak ada lampu, tapi dia tetap tidak cari penerangan. Artinya tidak cari ilmu manfaat, tidak beramal soleh, maka hidupnya tidak terarah. Sampai kapan? Sampai matinya. Ketika meninggal, maka dia akan menjadi orang yang tersesat. Yang dikatakan adallu sabila, jalannya akan menjadi tersesat dia. Dan dia akan menjadi buta di dunia, buta di akhirat. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Rugi di dunia, juga rugi di akhirat dia. Kenapa? Dia tidak cari ilmu bermanfaat, tidak beramal soleh. Padahal kesempatan untuk beramal hanya di mana? Di dunia. Setelah kita meninggal, nggak ada lagi kesempatan untuk sholat 5 waktu, nggak bisa. Sholat 2 rakaat tidak diizinkan. Kita minta, ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk sholat 2 rakaat, tidak dikasih. Ya Allah izinkan aku untuk sedekah, ya Allah walaupun ya sedikit, tidak akan dikasih kesempatan. Kesempatannya ketika kita dalam kehidupan dunia. Di dalam kehidupan dunia yang gelap ini, nggak beramal soleh, nggak cari ilmu yang bermanfaat, rugi dia. Maka dia akan menjadi orang apa? Dia akan menjadi orang yang buta, bukan buta mata ya, bukan buta dohir, buta basirah. Ini buta basirah ini yang akan menghalangi kamu daripada melakukan yang hak dan menghalangi kamu menuju ke dalam surga. Itu a'ma basirah. Kalau a'ma basar di dunia tok, a'ma basari di dunia dia tidak bisa melihat, belum tentu dia a'ma basirah kalau di dunia. Itu Sayyidina Abbas. Ya, Sayyidina Abbas dalam Abdullah bin Abbas di akhir kehidupannya dia buta mata, matanya nggak ngelihat di akhir kehidupannya, sehingga dia mengatakan apa? In ya'khudillahu min ainaya nurahuma. Katanya kalau Allah mengambil daripada kedua mataku ini cahayanya, cahaya keduanya, fa fi lisani, maka di lisanku, wa qalbi, dan di hatiku, minhuma nurun, ada di dalam keduanya cahaya. Cahaya lisan untuk berzikir, cahaya hati untuk selalu ingat kepada Tuhannya. Qalbi dakiyun wa aqli ghairu didakhalin wa fi fami sarimun kasayfi ma'suru. Artinya dia selalu hatinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya selalu berzikir kepada Allah, tidak menghalangi dia untuk menjadi orang yang yang bisa melihat dengan ainul basirah, mata hati. Mata hati ini lebih kuat daripada mata dohir, karena itu ya mereka orang-orang yang bisa melihat dengan mata hati dan juga dengan mata dohir. Kemudian ya orang-orang beriman itu nanti di hari kiamat dia akan diberikan cahaya. Kalau di dunia ya tidak kelihatan, mungkin nanti di akhirat dia akan diberi cahaya, di sekelilingnya bercahaya, sehingga dia selalu mendapatkan keselamatan. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika wal fawzul azim. Yauma taral mu'minin, di hari ketika kamu melihat orang-orang yang beriman baik laki ataupun perempuan, yas'a nuruhum, yang mana cahayanya menerangi mereka, baina aidihim, di depan mereka, wa bi aymanihim, di kanan mereka. Artinya dikelilingi dengan cahaya. Menuju sama, mengarahkan kemana ini cahaya? Cahaya tadi itu ya mengarahkan dia sampai menuju surga. Busyrakumul yawm, ya kegembiraan bagi kamu di hari ini, jannatun tajri, yang kamu akan masuk ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, khalidina fiha, kamu akan kekal di dalamnya, dzalika wal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang besar, keberuntungan yang agung bagi orang yang mendapatkan keselamatan dalam kehidupan akhirat. Karena itu ya cari ilmu yang bermanfaat. Cari ilmu bermanfaat sehingga kamu bisa beramal soleh. Itu yang harus kita lakukan. Itu ibarat lampu yang akan menerangi kita dalam kehidupan dunia. Khususnya di akhir zaman, jangan jauh-jauh daripada majelis. Karena di akhir zaman ini kita keluar rumah sudah yang kita saksikan enggak baik. Kita di dalam rumah sekalipun sekarang ini kita sudah mendapatkan yang tidak baik.
Televisi acaranya nggak mendukung untuk kita supaya beramal soleh, justru menjauhkan kita dari beramal soleh. Kemudian di dalam kamar sekalipun kita ini kadang-kadang menjauhkan kita daripada beramal soleh. HP kita yang kita bawa, kita melihat hal-hal yang tidak baik, sehingga jauh daripada amal soleh. Hati kita menjadi gelap. Akhirnya ilmu yang kita miliki tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena itu nggak mungkin orang selamat dalam kehidupan dunia sampai akhirat kecuali dua hal ini: ilmu nafi', amal soleh. Karena itu cari, jangan jauh-jauh. Selalu hati kita diingatkan, selalu diri kita diingatkan, supaya kita menjadi orang yang selalu sadar. Kemudian di sini dikatakan, sebagian muhaqqiqin mengatakan, idza aradta an ta'lama anna ilmaka yanfa'uka amla. Kalau kamu ingin tahu ilmu kamu yang kamu miliki ini bermanfaat atau tidak, fatlub min nafsika khamsa khisal. Maka tuntut diri kamu untuk melakukan 5 hal. Agak sulit memang. Tapi kalau kamu lakukan, maka kamu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu kamu akan menjadi manfaat. Apa yang pertama? Hubbul faqr. Senang dengan apa? Faqr. Senang dengan kekurangan. Sulit ini, ya. Kadang orang kepingin hidupnya makmur. Tapi kalau pingin ilmu kamu bermanfaat, hidup kamu, kamu senang dengan kekurangan. Artinya apa? Pas-pasan. Kenapa? Ligillatil mauna, supaya sedikit biaya hidup. Dan itu akan apa? Yusaiduka ayyakuna ilmuka nafi'ah. Itu akan menjadikan, menolong kamu menjadi ilmu kamu bermanfaat. Kenapa? Karena kalau orang tidak punya banyak harta, berarti dia tidak banyak kesibukan. Kalau seandainya ada orang punya mobilnya 5, bingung wis. Pajak biro, engkau harus bayar pajaknya, kemudian dia harus servis mobilnya, kemudian dia harus sapa yang mana si supire sopo ae. Sibuk dia mikiri 5 mobil tok iki. Belum yang lainnya, pabrik apa maning kon, ngurusi pegawai ewonan, apa ndak ngeluh. Kalau kamu kepingin ilmu kamu bermanfaat, jadikan apa? Kamu senang dengan apa? Pas-pasan hidup kamu. Untuk apa? Qillatil mauna. Butuh kamu apa sih? Oh, saya punya, saya butuh nafkah untuk saya, istri, anak. Butuh berapa sih? Setiap hari sekian. Udah cari, dapat rezeki. Udah. Sisanya untuk apa? Cari ilmu yang bermanfaat. Untuk ibadah, untuk amal soleh. Itu ini maksud. Ini pertama. Yang kedua, hubbut ta'ah. Senang dengan melakukan ketaatan. Untuk apa? Talaban disawab. Untuk mencari apa? Pahala. Senang kalau melakukan ketaatan. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan semakin dia malas. Tahu, waduh, kalau menerangkan tentang kesunahan, tentang ilmu, pintar, tapi amal tidak ada. Ini bukan ilmu yang nafi'. Berarti apa? Orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia akan menjadi orang yang senang melakukan ketaatan, supaya dia mendapatkan banyak pahala, banyak ganjaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, hubbuz zuhud fid dunia. Dia senang hidup zuhud dalam urusan apa? Dunia. Untuk apa? Talabanil faragh. Dia mencari ketenangan, kekosongan daripada kesibukan dalam kehidupan dunia. Supaya dia tidak banyak sibuk, sehingga apa? Banyak waktu kosong dia gunakan untuk cari ilmu, untuk beramal soleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, hubbul hikmah talaban li salahil ghab. Dia senang dengan apa? Hikmah. Senang dengan ilmu. Hikmah daripada para ulama, hikmah daripada orang-orang soleh, ilmu daripada mereka. Kenapa? Karena al-ilmu hayatul qulub. Ilmu itu adalah kehidupan hati. Untuk apa hikmah tadi itu apa? Tujuannya untuk li salahil qalb. Hikmah daripada para ulama untuk membersihkan hatinya. Sehingga apa? Dia sudah tidak banyak kesibukan, melakukan ketaatan, zuhud dalam urusan dunia, kemudian dia apa? Hatinya bersih. Ini ilmu bermanfaat. Kemudian yang terakhir, hubbul khalwah talaban li munajatir rabb. Dia senang dengan apa? Khalwah, menyendiri. Untuk apa? Untuk talaban li munajatir rabb, untuk mendapatkan daripada waktu untuk bisa bermunajat kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Gini, jangan diartikan khalwah itu topo ya. Yang dimaksud khalwah di sini yaitu la yakhruju illa lil khair wa la yukhalitun nas illa lil khair. Itu khalwah. Dia tidak kumpul dengan manusia kecuali untuk kebaikan. Keluar sholat Jumat, tetap sholat berjamaah, tetap hadir majelis. Selain itu, ono majelis. Tidak ada di warung kopi, tidak ada dia duduk-duduk bersama temannya, tidak ada dia ke tempat-tempat yang lainnya. Kalau untuk kebaikan, ahlan wa sahlan. Itu khalwah. Duduk ijenan toh. Khalwah itu apa? Dia tidak keluar kecuali untuk kebaikan. Itu khalwah. Nah, orang yang senang dengan seperti ini, khalwah seperti ini, dia tidak kumpul banyak manusia kecuali kumpulnya ya di tempat-tempat yang baik toh. Ketoi di majelis, kelihatannya di sholat berjamaah, kelihatannya di majelis ilmu. Selain itu tidak kelihatan dia. Ada orang duduk-duduk majelis tertawa, tidak ketok fulan. Nah ini berarti apa? Ilmu yang bermanfaat. Karena itu nanti dari situ tuh ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, kita akan menjadi orang yang hidupnya terarah. Kemudian dikatakan di sini juga bahwa ulama itu ada 3. Sebagian arifin mengatakan ulama itu ada 3. Karena itu kita harus pintar-pintar milih. Siapa yang kita jadikan panutan, siapa yang kita hanya tanya tentang ilmu saja, siapa yang menjadi teman kita teman duduk kita. Dikatakan sebagian arifin mengatakan al-ulama salas. Ulama itu ada 3. Yang pertama alimun billah. Dia orang yang kenal dengan Tuhannya. Orang yang mengetahui kenal dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ghairu alimin bi amrillah. Tapi dia tidak mengenal, tidak mengetahui dengan perkara-perkara perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ilmu yang dia miliki hanya sebatas ilmu yang harus dia ketahui. Tentang sholat 5 waktu, tentang puasa, tentang zakat, ilmu yang wajib toh. Kalau kamu tentang hukum-hukum yang atau tentang hukum syariat yang agak terperinci, nggak tahu dia. Tapi dia kenal dengan Tuhannya. Dia orang yang dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh tapi dia ilmu pas-pasan. Ilmu yang wajib toh dia miliki. Ini yang pertama. Yang kedua, alimun bi amrillah ghairu alimin billah. Dia tahu ilmu perintah-perintah Allah. Wah, alim dia. Tapi dia tidak dekat dengan Tuhannya. Kamu tanya ilmu apa saja tahu dia. Ilmu fikih, ilmu alat, ya, ilmu nahwu, balaghah, mantik, semuanya tahu dia. Tapi dia tidak dekat. Salatnya ya pas-pasan, salat 5 waktu, ya. Puasa Ramadan tok, tidak dekat dengan Tuhannya. Ini yang kedua. Ada yang ketiga, alimun billah wa bi amrillah. Ini yang paling lengkap ini. Dia kenal, mengetahui, kenal dengan Tuhannya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu tentang ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau yang pertama ini katanya ada riwayat hadis mengatakan sailul ulama wa khalilil hukama wa jalisil kubara. Kan ada hadis riwayat gitu. Sailul ulama, tanya kamu tentang ilmu, tanya kamu tentang ilmu kepada ulama. Ini yang dimaksud apa? Yang pertama. Yang kedua, orang yang tahu perkara-perkara hukum-hukum syariat, ilmu yang dohir, tapi dia tidak dekat dengan Tuhannya. Kamu tanya sama dia. Kalau mau tanya, tanya sama dia. Kemudian, wa khalilil hukama, kamu kumpul dengan orang-orang yang ahli hikmah. Ini yang pertama. Orang yang dekat dengan Tuhannya, tapi dia enggak apa? Dia tidak tahu ilmu-ilmu syariat. Kumpul dengan dia. Kamu kumpul dengan dia. Kenapa? Kamu akan diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dikenalkan dengan Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jalisil kubara, kalau untuk kubara, duduk kamu dengan orang-orang yang kubara. Kubara itu apa? Yang ketiga, dia tahu ilmu tentang kenal dengan Tuhannya, dan dia mengetahui ilmu bi amrillah, ya, dengan tentang hukum-hukum Allah. Ya, ini yang kamu jadikan panutan. Yang terakhir ini kamu jadikan panutan, kamu duduk bersamanya, kamu minta petunjuknya. Ini jalisul kubara. Ya, kalau ulama boleh kamu duduk tanya tentang hukum. Kemudian kalau untuk
Untuk hukama, kamu duduk kumpul dengan dia, kamu akan semakin kenal dengan Tuhan kamu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu intinya daripada hikmah yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Haddad ini, kalau kamu ingin selamat dalam kegelapan hidup di dunia ini, maka kamu butuh penerangan. Penerangan itu ada dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal soleh. Sudah punya ilmu, manfaat akan mengajak kamu untuk beramal soleh. Disitulah kamu akan menjadi orang yang selamat sampai kematian kamu, sampai kamu meninggal, kamu akan menjadi selamat dalam kehidupan akhirat. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin kenal dengan Tuhan kita, semakin dekat dengan Tuhan kita, semakin dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan akan menjauhkan kita daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.